Miranti, Afandi, dan Amara langsung beranjak ke rumah sakit karena Herdi menelpon Wahida sudah siuman, tapi ia menganggap Erika itu Amara. Herdi bilang kalau Amara ada di sini, ia pasti menganggap Amara sebagai Erika. Miranti kaget, tapi Herdi bilang kalau Wahida ini mengalami gangguan pada ingatannya. Nah, benar sekali, sampai di rumah sakit, Amara langsung diperhatikan dengan sangat baik oleh Wahida. Erika pun marah-marah. Ia marahin Amara karena Amara sudah mengambil ibunya dan sengaja memanfaatkan ingatan Wahida untuk membuat Wahida tidak menyukainya. Amara pun tetap terdiam sambil menangis. Di sini Miranti mulai menasihati Erika agar Erika ini mau bersabar dan mendoakan Wahida agar ingatannya segera kembali pulih. Oh ya, sekedar informasi ya, tadi itu waktu Amara mau menengokin Wahida, yaitu nggak sengaja menabrak seorang perempuan. Perempuan itu bernama Soraya yang mencari anaknya yang terpisah 9 tahun yang lalu. Soraya menelpon sahabatnya yang ternyata itu adalah Isti. Soraya menceritakan kalau ia sebenarnya pernah hamil dengan seseorang tapi tidak direstui oleh keluarganya dan menjebak seorang laki-laki untuk menjadi ayah untuk anaknya, dan orang itu bernama Herdi. Isti langsung kaget bukan main. Waktu dia mau ngomong, tiba-tiba dipotong oleh Soraya karena Soraya melihat Herdi berdiri di depan pintu. Nah, tiba-tiba Amara datang dan si Soraya ini makin terkejut. Ternyata Herdi bersama dengan seorang anak perempuan. Isti menjelaskan kalau Herdi itu punya 2 anak. Yang satu adalah anak kandungnya yang bernama Erika, dan anak yang lain adalah anak angkatnya yang bernama Amara. Soraya yakin sekali kalau Amara itu adalah anaknya yang dibawa oleh Herdi. Nah, jadi beberapa episode yang lalu kan pernah kita jelaskan kalau Herdi ini pernah punya anak yang ia buang dan dibawa oleh pemulung. Nah, ibu dari anak itu adalah Soraya, dan Herdi sangat kaget kenapa Soraya masih hidup. Soraya menjelaskan kalau sebenarnya ia pergi dan keluarganya marah, makanya keluarganya bilang kalau ia sudah mati kepada Herdi. Nah, waktu malam-malam Amara mau pulang bersama Miranti dan juga Afandi. Amara ini mau pamitan ke Herdi dulu sebelum pulang ke rumahnya. Soraya mengikuti Amara dari belakang dan langsung memeluknya dan mengatakan kalau Amara itu anaknya. Amara terkejut bukan main. Ia berteriak-teriak dan bilang minta dilepaskan. Untungnya ada Herdi tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau Amara itu bukan anaknya. Sontak Soraya ini tidak terima dan mengatakan kalau Herdi itu penipu. Itu adalah anak dia yang sudah dibawa oleh Herdi. Herdi tetap kekeh kalau Amara itu bukan anak yang ia lahirkan. Isti mendapatkan sebuah pesan dari Siti yang mengatakan kalau Kasmat sudah mati. Isti pun spontan tersenyum dan menyebut nama Kasmat. Aulia yang mendengarnya langsung menoleh dan bertanya, "Kenapa Mama menyebut nama Pak Kasmat?" Langsung saja Inggit melotot ke arah Isti. Isti mengatakan kalau ia hanya merasa kesal dan teringat kalau Pak Kasmat itu sudah buat onar di rumah ini. Ia sedang deg-degan karena dokter bilang kalau hasil tes DNA-nya Radit itu sudah bisa diambil. Inggit dan Nirwan minta Afandi untuk datang membacakan hasil tes DNA Radit. Nasib kamu akan ditentukan oleh hasil tes DNA itu, kata Inggit kepada Isti. Nah, Inggit ini berbincang-bincang kepada Nirwan. Ia sangat gelisah, takut kalau hasil tes DNA menunjukkan bahwa Radit itu bukan anaknya Afandi, sedangkan Inggit sudah sangat sayang kepada Radit. Nirwan mengatakan bagaimanapun hasilnya kita harus terima Radit di sini dan Inggit menyetujuinya. Tapi ia bilang kalau hak
waris itu tidak akan jatuh ke tangan Radit, melainkan Amara, karena Amara sudah terbukti merupakan anak kandungnya Avandi, cucu mereka. Asalkan ada satu syarat, Miranti mau menyerahkan hak asuh Amara kepada keluarga Nirwan. Nirwan menasihati Inggit bahwa hak asuh Amara itu ada pada Miranti. Inggit berusaha memberi alasan bahwa ia hanya tidak mau cucunya itu hidup dalam kesusahan, sedangkan dirinya bergelimang harta. Ia yakin kalau Amara itu akan kembali ke jalanan apabila Miranti dalam kondisi terpuruk, dan ia tidak mau hal itu terjadi. Di rumah sakit, semuanya sedang siap-siap mau ke pemakamannya Pak Kasmat. Nah, di sini tiba-tiba Miranti dapat sebuah telepon dari museum yang mengatakan bahwa mereka menemukan kejanggalan dari CCTV, bahwa ada yang mengerjai Amara dengan menaruh kecoa di kakinya sehingga Amara tidak sengaja menyinggal guci tersebut. Miranti langsung bertanya kepada Erika dan minta Erika jujur sebenarnya siapa yang sudah meletakkan Amara sebuah kecoa di kakinya. Nah, Erika ini tadinya tidak mau mengaku dan bilang ia tidak tahu, tapi karena terus didesak, akhirnya Erika ini bilang kalau semuanya itu ide Radit. Dia yang bawa kecoa itu dan minta agar Amara dikerjai dengan kecoa karena ia tahu Amara itu sangat takut dengan kecoa. Otomatis Miranti sama Herdi ini langsung kaget, ternyata Radit adalah penyebab kecelakaan yang ada di museum tersebut. Wah, makin seru aja ya cerita cinta Amara, tapi sayang banget nih, Mimin mau kasih tahu kalau hari ini adalah hari terakhir episode Amara. Kita bakal disuguhi dengan berbagai fakta, yaitu Soraya bakal tahu kalau Amara itu bukan anak kandungnya. Yang kedua, akan terbukti kalau Amara memang tidak bersalah atas pecahnya guci yang ada di museum. Dan yang ketiga, juga akan terbukti bahwa Radit itu memang bukan anaknya Avandi. Lalu bagaimana dengan Isti ya? Nah, jangan lupa ya untuk terus saksikan dan jangan sampai terlewat episode terakhir dari Cinta Amara. Terima kasih yang udah selalu setia menonton Rias TV. Mimin pamit, bye-bye.